Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali kita bertemu dalam podcast TV Show yang mengangkat tema-tema menarik lagi aktual yang pada hari ini kita akan membahas tentang peran ulama dalam kemerdekaan. Kita akan berbincang dengan narasumber yang hebat yang sekarang sedang diperbincangkan oleh publik dan banyak tokoh. Siapa dia? Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV. Kita sudah kehadiran narasumber hebat, Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Beliau sedang diperbincangkan oleh publik berkaitan dengan rancangan undang-undang HIP. Nah, ini pas juga menjelang kemerdekaan 17 Agustus, kita kembali membincangkan tentang peran ulama dalam kemerdekaan. Beliau sosok ulama, sekarang menjadi tokoh sentral di Majelis Ulama Indonesia Pusyat, dan hari ini kita coba bahas bersama. Bapak Dr. Kiai Muhyiddin, kita mengetahui sejarah keindonesiaan sebelum merdeka, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Serikat Islam, Serikat Dakwah Islam, di belakangnya banyak tokoh. Sampai kemudian ada Piagam Jakarta dan Memerdekakan Indonesia. Pak Dr. Kiai Muhyiddin, bagaimana kemudian dalam perspektif Bapak peran ulama dalam kemerdekaan? Baik, makasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bincang-bincang santai sore hari ini mengenai peran ulama Indonesia dalam memerdekakan dan mengisi kemerdekaan Indonesia, membangun Indonesia sehingga menjadi negara yang berdaulat, negara yang saat ini menjadi salah satu dari negara G20 dengan kekayaannya yang subhanallah. Kalau menurut Price Cooper itu diprediksi negara Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi negara keempat terbesar di dunia dari sisi ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki dan mencoba untuk membahas Indonesia ke depan, perlu kita menengok ke belakang. Karena kita harus belajar dari sejarah. 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Maka kita juga harus belajar dari sejarah. Mengapa Indonesia merdeka dan mengapa Indonesia dijajah cukup lama 3,5 abad. Penjajahnya sebuah negara kecil, negara miskin dan tidak kuat. Kok Indonesia dengan jumlahnya yang cukup besar bisa dijajah sedemikian lama, dan mengapa sampai mereka bertahan 3,5 abad. Bahkan para penjajah itu mereka mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki oleh negara ini. Dan sampai saat ini kalau kita berkunjung ke museum-museum di Belanda, kita akan menemukan begitu komplitnya bagaimana Belanda itu mencuri bahkan arsip-arsip yang tidak ada di Indonesia, dokumen-dokumen tidak ada di negara kita, justru ada di Belanda. Indonesia itu sebuah negara yang besar, lebih besar dari wilayah Eropa. Bayangkan dari ujung ke ujung negara ini menggunakan pesawat butuh 6,5 jam. Sementara dari ujung Eropa ke Eropa yang lain, ke ujungnya itu hanya 5 jam saja, ataupun 5 jam sedikit. Ini negara yang sangat luas. Nah, siapa yang memerdekakan negara ini? Mengapa negara ini bisa dijajah? Negara ini dijajah dan cukup lama oleh penjajah Barat karena penjajah Barat menggunakan teori divide and rule.
memecah belah umat Islam dan baru bisa mereka menguasai negara kita. Nah, kebijakan dan politik divide impera ini ditanamkan bahkan mampu membuat rakyat Indonesia satu sama lain tidak percaya. Satu sama lain punya rasa curiga yang begitu besar. Tidak ada yang namanya kesepakatan. Tidak ada yang namanya sense of belonging, rasa memiliki. Kalau tidak ada sense of belonging, maka tidak mungkin ada sense of responsibility. Tidak ada rasa tanggung jawab. Akhirnya Belanda dengan divide and rule, mereka mencoba untuk mengembangkan rasa isme dari etnis Jawa, etnis Sumatera, Madura, Sulawesi, dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing merasa mereka lah yang paling baik. Nah, tentu ini sangat memprihatinkan. Alhamdulillah, orang-orang Indonesia yang berhaji itu mereka menggunakan kapal laut. Berangkat mereka bertemu dengan sahabat dan kawan-kawan umat Islam di Saudi sana, di Mekah, saling bertukar pikiran tentang kondisi negara masing-masing. Maka alhamdulillah pada tahun 1903 itu Daulah Utsmaniyah mengangkat seorang utusannya di Jawa Tengah. Ya. Baik, Pak Dr. Kiai Muhyiddin, ini semakin menarik. Tadi sudah ada penyampaian bahwa penjajah kemudian memecah belah dan tadi sudah mau masuk ke ranah ulama. Nah, karena kita akan lanjutkan diskusi menarik ini.